yalzamhu wajib ing man marroh apa sarfu jami'i zamanihi ngengokake ing sekabehane zamane man marroh ngengok sekabehane man marroh diarahkan digunakan untuk lil qodoi krana ngodoi ma'ada ing dalem selagine ngeliyani apa zaman ing dalem selagine ngeliyani apa zaman ngeliyani ma ing barang yuhtaju kang den butuhake apa li sarfihi maring ngengokake ma yahtaju utawa yahtaju kang butuh sapa man marra ngoten nggih kenek li sarfihi maring ngengokake ma ma yahtaju niku fima ing dalem barang la buddha kang ora kena ora lahu kedue man marra minhu sangking ma wa annahu lan sak temne kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase man marra apa at-tatawwu gawe salat sunnah intaha wustutuk apa qaulu syekhina wa yubadiru lan agi-agi sapa man marra bihi kelawan qada nadban kelawan sunnah infata lamun pot apa faid bi'udrin kelawan udur kanaumin kaya turu lam ya ta'adda kang ora pepeko sapa man bihi kelawan naum wanisyanin lan lali kadzalika kelawan kaya mengkono lam ya ta'adda bi kadzalika kelawan kaya mengkono lam ya ta'adda bi wa yusannu tartibu pun niki nerusaken kala wingi terakhir kemarin pembahasannya bahwa innama tajibu al maktubah ala kulli muslimin mukallafin tahirin bahwa orang yang wajib untuk melakukan sholat 5 waktu sehari 1 malam itu adalah orang yang statusnya muslim Islam kemudian mukallaf baligh berakal dan dalam kondisi suci sehingga nggak wajib untuk sholat bagi 1 orang kafir. Yang kedua, tidak wajib bagi orang yang gila. Yang ketiga, bagi anak-anak tidak wajib. Yang keempat, bagi wanita yang haid dan juga nifas itu juga tidak wajib. Lah, samangke begini ki. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafut tahiru haddan bidarbi unuqihi in akhraja ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha. Orang yang Islam mukallaf suci yang seharusnya wajib untuk sholat itu harus dibunuh. Ini kudu radikal-radikalan. Orang yang Islam mukallaf suci harus dibunuh sebagai had dalam kurung hukuman jika mengeluarkan sholat sampai dari waktu jamak. Kalau ada orang Islam mukallaf sampai dari waktunya, waktu jamak, maka dia harus dibunuh. Jika kurang ini. Orang yang Islam mukallaf suci jika mengeluarkan sholat dari waktu jamak karena malas harus dibunuh jika tidak mau bertaubat setelah dimintai taubat.
Ya. Jadi kalau ada orang Islam sudah balik, berakal, suci, maka dia itu kalau tidak sholat diberikan tenggat waktu sampai waktu jamak. Tahu waktu jamak ya? Tahu waktu jamak ya? Kalau sholat zuhur berarti sampai waktunya sholat asar habis. Ono arek, kowe kata wong zuhur ra sembayang belas sampai asar, dibunuh Gus, tidak boleh. Tunggu sampai waktu asar habis. Kenapa? Karena mungkin orang itu nggak sholat karena sholatnya dijamak dengan asar, ya, sampai waktu sholat jamaknya habis. Jadi tunggu dulu. Kalau asar berarti nggak bisa dijamak dengan maghrib. Begitu waktu asar selesai, berarti kalau orangnya tetap nggak sholat asar, tetap nggak sholat zuhur, maka orang ini kalau meninggalkannya atau mengeluarkan dari waktunya ini dalam rangka malas, maka dia harus dibunuh, ya, dibunuh. Tapi nggak langsung dibunuh, ilam yatub istitabah. Jadi rangkanya, kalau ada teman kamu, kalau ada saudara kamu, ada tetangga kamu, teman kamu, kok tidak sholat, maka kewajiban pertama adalah istitabah. Istitabah itu minta taubat. Gak sholat ta, menengai. Gak sholat ta, menengai. Oh mungkin sih durung, mungkin masih belum, masih nanti mungkin. Sampai waktu zuhur habis, mungkin dia jamak takhir, ngono ya. Seiso di husnudzoni. Asar sampai waktu asar habis, berarti dia nggak sholat. Maka dimintai taubat. Taubat ya. Taubat itu dimintai taubat itu gimana Gus? Taubat gak ngono, taubat itu aitaba wa sholat. Dawi kitab-kitab syarah bahwa taubat dalam praktek meninggalkan sholat itu bentuknya adalah melaksanakan sholat. Artinya boleh ono wong ngaku tobat lho Gus. Tobat pancet gak sembahyang, jadi gak tobat. Yang namanya tobat itu menyudahi perilaku-perilaku sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak sholat berarti disudahi jadi sholat. Kalau dia dimintai taubat tetap nggak mau taubat, maka langkah selanjutnya adalah dia dihad, diberi hukuman. Apa hukumannya? Yaitu dibunuh. Tapi kamu harus tahu bahwa pembunuhan, ya, pembunuhan pada praktek orang yang meninggalkan sholat itu bukan hak individual. Apa tadi? Pembunuhan untuk orang yang meninggalkan sholat itu bukan hak individual, tapi itu haknya pemerintah. Yang punya wilayah pemerintah. Kok baca-bacaan? Kok juga sembahyang rek? Walating, nggak boleh. Itu hanya pemerintah. Wa alanat bil istitabah, ya. Wa alanat bil istitabah la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'sam. Praktek istitabah meminta taubatnya orang yang nggak sholat ini hukumnya nggak wajib, tapi hukumnya sunnah. Paham ya? Meminta taubatnya orang yang nggak sholat ini hukumnya sunnah. Tobat toh, meminta taubatnya orang yang tidak sholat itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban, tapi sunnah. Sehingga karena meminta taubatnya nggak sunnah, andai kata ada orang yang langsung membunuh tanpa dimintai taubat terlebih dahulu, maka orang itu tidaklah diwajibkan untuk ganti. Pembunuhan itu kan pelanggaran, tuh Pak. Gus, ini wow, enten tiang moro-moro karo pemerintah langsung dipateni, nggak pakai dimintai taubat dulu, gimana? Ya sudah. Apakah ini nanti wajib untuk dikisos yang membunuh? Nggak ada. Karena nadbil istitabah, karena meminta taubat itu hukumnya sunnah. Sehingga man qatalahu qabla taubah, orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat sebelum meminta taubat terlebih dahulu itu tidak wajib untuk dibalaskan. Tapi lakinnahu ya'sam. Tetapi dia berdosa. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubah fala yuhsalu wa la yusalla alaihi. Tapi kalau ada orang sholat, ya, kalau ada orang meninggalkan sholat, yang pertama tadi meninggalkannya karena apa? Karena malas. Sing nomor siji mau gak sembayangi mergo males.
Sehingga kalau yang nomor satu, dibunuhnya itu dalam rangka sebagai had, sebagai hukuman. Tapi kalau yang kedua, kalau ada orang nggak sholat, jahid dan wujubah, dia nggak sholatnya bukan karena malas, tapi mengingkari hukum wajibnya sholat, maka orang ini harus dibunuh, tapi bukan sebagai hukumannya meninggalkan sholat, tapi sebagai hukumannya kekafiran dia, kemurtatan dia. Orang itu kalau mengatakan sholat gak wajib, mengingkari hukum kewajiban sholat, maka dihukumi kafir, murtad. Maka kalau orang itu dihukumi murtad, ketika dia dibunuh, dibunuhnya bukan karena hukuman gak sholat, tapi karena kemurtatannya, karena kekufurannya. Yes. Makanya Pak, saelek-elek menungso iku masih umpomo, kok saelek-elek gak sembayang, tetaplah yakini bahwa sholat itu kewajiban agama. Karena kalau sampai kamu nggak sholat dan nggak meyakini sholat itu wajib, itu bahaya. Apa imbasnya? Kamu dihukumi murtad. Orang yang nggak sholat dan tidak meyakini kewajiban sholat, itu dihukumi kafir. Sehingga tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman umum. Ya, misalnya orang Surabaya nggak sembahyang. Gus niki orang Surabaya mati gak sembahyang. Oleh dikubur nang Nginden misalnya. Oh Nginden misalnya. Ini soalnya pemakaman Islam tulisannya kan udah Pak. Makam Islam Nginden, ngono tulisannya. Dikubur kene oleh Agus. Delok-delok gak sembayangi krana apa. Kalau dia nggak sholatnya itu karena malas, masih dihukumi Islam. Tapi kalau dia semasa hidupnya nggak sholat itu bukan karena malas, tapi karena tidak mempercayai atau karena mengingkari, menolak hukum wajibnya sholat, maka orang ini dihukumi kafir. Kalau dihukumi kafir, berarti nggak boleh dimakamkan di pemakaman Islam. Cukup begini. Kalau pemakaman liane. Kenapa kok begitu? Karena orang ini dengan menolak kewajibannya Islam, maka dia tidak dihukumi Islam lagi, tapi kafir. Saya iki pembahasan serius, penting. Gus, biar aku tahu gak sembahyang, Gus. Mana ya? Aku biar tahu gak sembahyang, Gus. Cuman sih, aku nggak biar Gus. Saya nambung kok, tahu gak sembahyang. Wah dulu gak sembahyang. Ya apa? Wa yubadiru man marroh bifaitin wujuban infata bila udrin. Kalau ada orang punya faid itu punya tanggungan sholat kodok, ya, punya tanggungan sholat kodok. Kalau ada orang memiliki tanggungan kodok sholat dan itu dulu dia tinggalkan tanpa ada udzur, kalau ada orang dulu tidak melaksanakan sholat, punya kodokan sholat, dan dulu itu nggak sholatnya karena tanpa udzur, maka dia wajib untuk segera mengkodokinya. Ono wong ya, biyene tahu gaplean, itu gaplean ya. Remian, ora remian trek-trekan, ya, reading, gak sembahyang. Sengaja dia meninggalkan sholat tanpa ada udzur, akhirnya jadi kodok sholatnya. Kalau ada orang memiliki kodokan sholat seperti ini, maka hukumnya wajib untuk dikodok secara segera. Udundang, harus. Ndang itu apa? Harus segera itu gimana prakteknya? Dipun dawakan. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin walladzi yadhhar annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada ma ada ma yahtaju li sarfi fi ma la budda minhu. Artinya segera itu prakteknya adalah dia harus menggunakan semua waktu yang dia miliki selain waktu-waktu yang dibutuhkan untuk hal-hal urgen. Ngerti hal urgen ya? Kerja. Kamu kerja jam 7. Pagi jam 7 sampai jam 4 sore kerja. Oke wis. Makan, waktu makan kan harus, Pak. Nang jeding ngeseng-ngeseng kan harus itu. Wis. Waktu sholat harus. Selain itu, kamu kalau nganggur harus kodok. Kalau kamu nggak ngodok dosa. HP-an nggak oleh. Masa nggak oleh HP-an? Nggak oleh. Duluan kitab. Menurut pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau orang pernah memiliki kodokan sholat secara segera, harus dikodoi tanpa ditunda-tunda. Itu kalau ditinggalkannya tanpa udzur.
Kalau ada orang punya qadhaan sholat, dulu dia tinggalkan sholat itu tanpa ada udzur, maka semua waktu yang dia miliki harus dia gunakan untuk mengqadha'i sholat itu. Yes? Yes? Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Gak oleh nganggur rokokan, gak oleh. Lek kue duwe qadhaan sholat biyen tambeng waktu SMA, SMP aja bayang padahal lu balik. Kan jadi kodok. Dan kamu tinggalkannya dulu tanpa udzur. Maka semua waktu yang kamu miliki selain untuk halal yang urgent harus kamu pakai untuk mengkodok. Sampai mosok gak oleh Gus, gak oleh. Bahkan diomong nang gini, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Bahkan orang yang seperti ini haram untuk melakukan sholat sunnah. Apa? Haram untuk melakukan sholat sunnah. Ini namanya skala prioritas. Lu paham ya? Skala prioritas. Wong duwe qadhaan salat kok biabak dia. Allahu Akbar. Kok cori barati ngomong, kuwe lek duwe utang rasah sok-sokan sedekah, nyaur utang dhisik. Nah, sing wajib nyaur utang. Sedekah gak wajib. Wis, itu pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Ahmad. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau pendapatnya Imam Romli lebih santai. Lek Imam Romli dawuhe ngene, Pak. Dawuhnya Imam Romli, pokok nggak ceroboh. Dalam artian nggak ceroboh itu kalau masih ada kesibukan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak ada kesibukan diqadha. Tapi boleh melakukan sholat sunnah. Jadi lek Imam Romli penak. Gus, berarti lek Ramadan ngoten lek sik duwe qadhaan sholat gak oleh tarawih. Lek Imam Ibnu Hajar nggak boleh, haram sholat tarawih. Yang lebih wajib qadhanya. Tarawih nggak boleh, haram. Tapi kalau ikut Imam Romli gak apa-apa, wis Ramadan tarawih ya tarawih. Ya. Pokoknya engko lek mari tarawih nganggur, ojo gelendang-gelendung, ngerti gelendang-gelendung? Tewe, klosat, ngodok. Yes ya, ngodok. Paham ya? Yes. Kalau ada sholat yang dulu ditinggalkan tanpa ada faktor udzur, maka harus diqadha'i secara segera. Diqadha'i secara segera. Kata-kata secara segera ini ada dua versi. Kalau versinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang diikuti oleh Fathul Mu'in, semua waktu yang kita miliki harus digunakan untuk qadha sholat selain yang urgent. Selain kerja, makan, minum, selain untuk pokoknya halal urgent lah. Itu harus. Nanti gak oleh apa yang dari situ qadha. Pokok begitu nganggur mari kerja, Allahu Akbar. Lapo qadha. Qadha. Itu Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau ikut Imam Romli lebih santai. Yo, wae rokokan yo rokokan. Wae ngopi yo ngopi. Ning yo ojo rokokan terus, ojo ngopi terus. Qadhaan diqadha'i. Wis. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udrin. Tapi kalau sholatnya itu dulu ditinggalkan karena ada udzur, maka tidak wajib secara segera. Cuma lebih baik secara segera. Paham ya? Kalau ada orang memiliki sholat qadha, dulu punya qadhaan sholat, pernah nggak sholat, tapi nggak sholatnya dulu itu karena udzur. Maka kalau yang seperti ini harus ini diqadhanya wajib. Tapi kalau secara segeranya nggak wajib. Agak santai-santai di sini nggak apa-apa. Ya, karena dulunya ditinggalkan karena ada udzur. Kalau ditinggalkannya karena ada udzur, maka diqadhanya tidak wajib secara segera. Cuma lebih baik segera. Contohnya udzur napa Gus? Kanaumin lam yata'addabi. Contoh, sholat yang kita tinggalkan karena tidur. Tapi tidur yang tidak dianggap sebagai kecerobohan. Tidur yang tidak dianggap sebagai kecerobohan. Delon kitab Syarah I'anah. Qauluhu kanaumin lam yata'addabi. Bi khilafi ma idza ta'adda. Bi annama fil waqti wa dhanna adamal istiqadi. Contoh, tidur yang dianggap ceroboh. Tahu tidur yang dianggap ceroboh ya? Tahu maksudnya tidur yang dianggap ceroboh? Tidur yang dianggap ceroboh itu contohnya adalah tidur ketika sudah masuknya waktu sholat. Tidur ketika sudah masuk waktunya sholat dan punya dugaan kuat tidak akan bangun kecuali setelah keluar waktu. Pegawai arek nom dalu
Dalu krungu azan. Allahu Akbar. Wa as-shalatu khairum minan naum. Tak turusi diluk ngono. Masuk waktu sholat, kamu tidur dan kamu punya dugaan kuat bahwa tidak akan bangun kecuali sudah habis masa waktu sholatnya, maka ini namanya tidur yang dianggap ceroboh. Kalau tidur dianggap ceroboh, berarti sholatnya itu menjadi sholat qadha tanpa ada udzur. Berarti contohnya sing mboten ngoten ya ana bagus. Contoh yang dianggap udzur seperti apa? Contoh yang dianggap udzur tidur sebelum masuknya waktu. Atau setelah masuknya waktu tapi punya dugaan kuat bangun. Berarti lek wis mlebu waktu gak oleh turu oleh, tapi punyalah dugaan kuat bahwa akan bangun sebelum keluar waktu. Loh, contoh Duhur kowe serek mari nunggu pasar jadi Faruk. Peluk geder oleh Agus oleh. Jam 1 tapi Ruk, nggih kalau tak tilem riyen. Temen tangi angko durung jam 3 tangi lho ya, aku tak duran dhisik lho. Nggih tangi kula. Alah. Ketika orang tidur dalam kondisi sudah masuk waktu dan ada dugaan kuat nanti akan bangun sebelum habisnya masa waktunya sholat, maka ini tidur yang tidak dianggap ceroboh. Sing dianggap ceroboh ya apa? Wis melbu waktu sholat, turu dugaan kuat keluarnya waktu baru bangun. Nah ini dianggap ceroboh. Paham ya? Berarti lah turunnya saat durungnya gak apa-apa Gus, gak apa-apa. Contoh, ono arek mari nyambut gawe kosel, ya. Maghriban sholat Allahu Akbar. Mari sholat nyetel TV, lek gak nyetel HP, ngenteni isya. Mari sak tak turu ngono ya. Judulnya ngono ya. Tak scroll dulu ya, ngenteni isya. HP ini sampai numplek ini. HP ini sampai numplek ini. Numplek di Joko mana ini? Numplek mana? Macam ngantuk ya? Numplek Joko numplek mana? Jadi duduk nontoni HP, ditontoni HP. Enggak nonton HP tapi ditonton HP. Dicekelin ini mana? Lugur mana ini mana? Keturun lah wong ini. Ketiduran. Ketiduran. Sebelum masuk waktu isya. Tidur sampai bangun-bangun subuh. Bangun-bangun subuh. Pertanyaannya, apakah sholat isya ini menjadi sholat qadha yang ditinggalkan tanpa ada udzur atau dengan udzur? Udzur. Ya. Karena tidur yang tidak dianggap ceroboh. Sehingga itu namanya sholat qadha dengan adanya udzur. Paham ya? Yes. Lek sing koyo ngene iki modele, kalau yang seperti ini modelnya agak santai. Aku saiki nganggur Gus, tak kodok saiki ta. Saiki luwe apik. Tapi umpama gak saiki ben-ben gak apa-apa. Paham ya? Tapi lek sing mau, kalau yang tadi beda cerita. Beda cerita. Kalau yang tadi beda cerita. Alhamdulillah. Kulo sering, kabeh sering lek kuwi mau ketumplaan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh sering. Sing apa jenenge meringis-meringis itu kabeh tahu. Wanisyanin kadzalik. Begitupun contoh udzur adalah lupa. Lupa tapi lupa yang tidak dianggap ceroboh. Lupa itu ono lupa yang dianggap ceroboh, ada lupa yang enggak dianggap ceroboh, sama kayak tidur. Contoh lupa yang enggak dianggap ceroboh. Mas Faruk ini. Tolak. Wah. Kok bengi wae sorogan iki rek. Gak iso pelayan ngene akhirnya Pak. Talibil ilmi ngono. Talibayil ilmi, talibil ilmi gak rublas. Dur ya. Dur, sik santai sik keduhur ngono. Wa tullabil ilmi, wa tullabil ilmi, wa talabatil ilmi gak hafal-hafal. Sawi nawe. Ngerti-ngerti krungu adzan. Berarti adzan apa iki? Asar. Gus, kula ngeten iki kedusan apa mboten? Mboten. Kenapa kok enggak kedusan? Karena ini namanya lupa, nisyan, lupa, lalai yang munculnya bukan karena kecerobohan. Paham ya? Sejelek ngene. Sekak. Nah, iki siji. Siji iki. Sekak. Cari kocone. Azan lho. Sik. Mari ngene salat mari ngene. Sik saper. Kok ternyata sekak ngene sampai kerungu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini namanya nisyan yang yata'addabi. Ini namanya lupa yang munculnya adalah kecerobohan. Apa bedanya ya? Hah? Dari mana ini ya? Mobile Legend. Ayo. Gawe ya. Gawe. Salat sik ngono lho. Sik sabar. Ngono. Sabar. Mobile Legend. Selaru aku jenenge opo ngono. Aku gak tau main Mobile Legend. Gawe. Kok sampai kok krungu adzan, beda cerita. Ini namanya nisyan yang yata'addabi. Ini namanya lalai yang dianggap ceroboh. Maka itu nanti masuknya sholat qadha yang tanpa ada udzur. Sejelas garis besarnya cuma dua. Kalau sholat qadha itu ditinggalkan tanpa ada udzur, maka harus diqadha secara segera. Praktek segera itu dua versi. Kalau versinya Fathul Mu'in ikut Ibnu Hajar, berarti semua waktu nganggur yang kita miliki nggak boleh main Mobile Legends, nggak boleh main sekak, rokokan nggak boleh, harus untuk qadha. Begitu mari nyambut gawe mangan, sholat mari qadha langsung. Rokokan sabatan, gak oleh kok sholat, apa kok rokokan? Sholat sunnah lu haram, ntarane. Mosok Gus gawe apa? Kitab dulu mangan itu kok kitab cek ro. Kata tuh kitab gak barokah belas urip. Yahrumu alaihi tatawwu. Versinya Ibnu Hajar, artinya wajib mengqadha secara segera itu adalah haram melakukan sholat sunnah. Wes, Ibnu Hajar rada keren. Lah Imam Romli rada enteng. Lah Imam Romli, yo gak apa-apa rokokan sabatang sih. Sepenting gak sapak ngono. Lek sapak yo gak qadha-qadha. Sak batang ngodoi. Mbok oleh ngodoi 5 sholatan, rokokan maneh gak apa-apa. Sing penting gak sampai ke nemenan. Itu versinya Imam Romli. Tapi kalau sholat itu ditinggalkan karena ada udzur, beda cerita. Wajib diqadha tapi tidak harus secara segera, agak santai. Apa bedanya ya? Apa bedanya ya? Ya contohnya yang tadi itu, yang ditinggalkan karena udah udzur itu, misalkan tidur yang tidak dianggap ceroboh atau lupa yang tidak dianggap ceroboh. Sering lupa ade lupa yang tidak dianggap ceroboh. Contoh ya, kadang perjalanan lalipet. Paham ya? Paham lalipetnya? Beda mbek mau Pak sekakan seji. Perjalanan. Aku tahu kok. Ngono. Lali durung salat. Seji lah mbek sekakmu seji. Hah? Seji. Seji ambek ngene ya. Rai, seji. Seji ku. Dominoan. Rai seji. Lah iku namanya nisyan yang yata'addab. Abi yang ngrasakno domino ngene. Itu namanya lalai yang munculnya adalah karena faktor kecerobohan. Bedanya di sana. Wis, dadi kari kue. Kulo enggak ada qadhaan salat, Gus. Ya napa? Dipilih. Lek sing biyen ditinggalno krana ngono kae, krana tanpa ada udzur, harus diqadha secara segera. Tapi kalau yang dulu ditinggalkan karena ada udzur, tidak harus segera. Paham ya bedanya ya? Pun wa yusannu tartibu. Gus, apakah qadha salat itu harus urut? Ngodoi sholat tanggal 1 Maret 2023. Ya, judulnya kan ngono ya. Opo bebas, pokok utangku 30. Apa harus urut? Terus qadha sholat tunggu nopo kenek ngene misalnya. Subuh. Paham ya? Pokoknya ngono ya. Subuh. Berarti mari sembahyang subuh 5. Ngono. Mari sembahyang zuhur 5. Mari sembahyang asar 5. Napa mari sembahyang subuh mungkin ngodoi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mbok mari sembahyang zuhur, subuh, zuhur, asar, isya. Paham ya? Apa bebas? Kira-kira baiknya gimana? Nah, pembahasannya sesuk. Pembahasannya sesuk. Jangan haji mana. Pun sahabat lanjut besok ilahi Allah alam bisawab.